Aglonema menjadi kebanggaan Indonesia. Jika Thailand bisa membuat persilangan aglonema dan merajai pasar dunia, kenapa kita tidak? Padahal jelas, gen merah aglonema berasal dari hanya ada di Indonesia. Mengapa kita harus selalu tertinggal dan kecolongan? Berkaca dari Thailand, berdasarkan data World Stock Export, negeri Gajah Putih mampu menjadi eksportir beras terbesar kedua di dunia dari 15 negara dunia eksportir pangan, menguasai 22% pasar beras dunia, satu peringkat di bawah Vietnam. Kita, Indonesia, tanah yang subur, harusnya makmur, gemah ripah loh jinawi, surganya jelai, surganya beras, masuk 10 besar negara incaran konsumen importir beras dunia. Ini gambaran bahwa sektor pertanian belum terurus dengan benar. Tugas Capres Presiden 2024 adalah menjadikan sektor pertanian Indonesia dengan sistem kapitalisasi industri pertanian mandiri Indonesia. Sektor pertanian harus benar-benar menjadikan produktivitas rakyat menjadi tinggi dalam satu kesatuan budaya industrialisasi pertanian rakyat. Endingnya, sumber pendapatan negara berlimpah, rakyat makmur sejahtera. Jangan sampai industri pertanian rakyat bagai hidup segan, mati tak mau. Karena di balik itu lebih diarahkan untuk menjadi buruh, menjadi mesin-mesin kapitalis. Padahal bumi emas tanah airku didiamkan saja, Indonesia cukup mengandalkan sektor pertaniannya saja, tak akan khawatir adanya isu krisis pangan global. Rakyat Indonesia tak pernah kelaparan, justru menjadi setidaknya negara 5 besar raja ekspor, menguasai pasar pangan dunia. Beras saja belum keurus, hutan saja terus menyempit, bahkan ekspor pasir laut. Apalagi mikir hal-hal kecil, aglonema yang hanya tanaman hias. Pada tahun 2005 silam, pernah booming tanaman jenis anthurium daun seperti gelombang cinta, jenmani, dan hokeri. Tak hanya jenis anthurium daun, jenis lainnya juga ikut booming, yaitu aglonema. Kala itu aglonema varian Pride of Sumatra menjadi primadona. Setelah mereda, kala wabah pandemi COVID-19 melanda, demam tanaman hias kembali muncul lagi tahun 2021 dengan jenis aglonema, bonsai, maupun tanaman hias lainnya, seperti jenis tanaman janda bolong. Khususnya jenis aglonema yang paling ramai. Jual beli aneka varian aglonema marak dijual belikan secara online maupun di pasar-pasar. Nama aglonema sebagai nama ilmiah berasal dari bahasa Yunani kuno, aglaos dan nema. Aglaos berarti terang atau sinar dan nema berarti benang, sehingga aglonema dapat diartikan sebagai benang bersinar terang. Tanaman aglonema dengan nama binomal Aglonema sp berasal dari daerah Asia Tenggara dan Asia Selatan, seperti Cina bagian selatan, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Di Indonesia, aglonema dikenal dengan nama Sri Rejeki karena tanaman hias daun ini dianggap sebagai pembawa rezeki atau keberuntungan. Di Cina disebut Chinese Evergreen atau Wanelensing karena orang yang pertama kali membudidayakannya adalah orang Cina. Di Thailand disebut Siamese Rainbow yang berarti pelangi dari Thailand, karena banyak petani-petani aglonema Thailand lah yang sukses dan paling banyak menyilangkan aglonema dengan warna dan corak yang sangat bervariasi, dari warna hijau, putih, merah, kuning, jingga, orange, dan sebagainya. Varian aglonema yang dirilis dari nursery dunia, terutama Thailand dengan unsur warna merah seperti aglonema butterfly, Lady Valentine, Heng Heng, lipstick, legacy, kocin, dan sebagainya booming di pasaran.
Indonesia, meskipun pengembangbiakan varian aglonema tertinggal dari Thailand, namun Indonesia menjadi tonggak besar kelahiran warna-warni varian aglonema berwarna merah, orange, pink, dan sebagainya. Rata-rata tanaman aglonema asli dari alam di beberapa negara berwarna hijau dengan kombinasi putih. Aneka warna-warni aglonema saat ini adalah hasil dari persilangan atau kultur jaringan. Jarang ditemui di alam jenis aglonema spesies yang berwarna merah dan warna-warni. Salah satunya aglonema bergenetik merah asli dari alam atau endemik hanya ditemukan di Indonesia sebagai aglonema spesies, yaitu aglonema rotundum atau aglonema Aceh atau rotundum tiger dengan nama binomal aglonema rotundum NEBR dan aglonema tricolor. Aglonema rotundum Aceh merupakan tanaman endemik dari daerah di kawasan Gunung Leuser dan sekitarnya hingga Sumatera Utara. Aglonema rotundum adalah leluhur dari semua aglonema varian warna merah saat ini dari hasil persilangan maupun kultur jaringan. Aglonema yang dijuluki sebagai si ratu daun ini memang sangat indah dipandang, terutama varian persilangan dengan warna-warninya. Sejarah aglonema genetik merah. Aglonema rotundum yang punya genetik bawaan warna merah pada tahun 1960 hingga 68 oleh Greg Ganardi Hambali dari Bogor disilangkan dengan jenis aglonema berwarna hijau atau aglonema commutatum tricolor Filipina. Hasilnya lahir aglonema varian baru dengan nama Pride of Sumatra. Aglonema Pride of Sumatra booming di dunia tahun 93 setelah menyabet juara 2 pada ajang Floriade di Belanda untuk kategori tanaman hias dalam ruangan. Sejak saat itu, kepopuleran aglonema Pride of Sumatra dari Indonesia semakin meroket. Dari varian Pride of Sumatra maupun dari spesies rotundum dan tricolor disilangkan lagi dengan varian lainnya, yang kemudian lahirlah warna-warni aglonema di seluruh dunia oleh nursery dunia di Thailand, Amerika Serikat, dan Belanda. Aglonema Pride of Sumatra, karya dari Greg Hambali ini memang indah. Daunnya kompak dengan bentuk daunnya elips memanjang dengan perpaduan warna merah dengan bercak-bercak berwarna hijau gelap. Kemudian tangkai aglonema ini berwarna merah muda atau pink yang menambah keeksotisan tanaman hias ini. Indonesia selain punya aglonema rotundum juga mempunyai aglonema endemik dari daerah yang sama, juga ada di daerah Nias, yaitu aglonema tricolor. Jenis ini asli endemi Indonesia, ditemukan dan diidentifikasi yang pertama kali oleh Carl Sigismund Kahn pada tahun 1841. Sekilas, aglonema jenis tricolor orang mengiranya sebagai aglonema hibrida atau silangan atau hasil kultur jaringan. Padahal tricolor asli dari spesies alam, dinamakan tricolor karena berwarna hijau, putih, dan merah. Warna-warni dalam ensiklopedia aglonema adalah sesuatu hal yang istimewa karena umumnya aglonema dari alam berwarna hijau. Dengan kesimpulan, varian aglonema berwarna merah yang saat ini berada di pasaran dunia dengan warna-warni daunnya seperti warna merah, orange, pink, kuning, dan sebagainya berasal dari induk aglonema rotundum, tricolor, dan Pride of Sumatra. Morfologi singkat tumbuhan aglonema. Aglonema sebagai tanaman hias termasuk keluarga talas-talasan atau Araceae. Aglonema di Sumatera rata-rata tumbuh di ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut di sekitar lereng Gunung Api Sumatera dan Nias, terutama wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Aglonema merupakan tumbuhan herba atau semak yang menyukai tempat tumbuh di bawah naungan, lembab, dan sejuk.
Tumbuhan ini membutuhkan media yang gembur, kaya hara, dan porositas tinggi. Hidup di hutan-hutan pedalaman dataran rendah dan sedang di kaki-kaki gunung dengan intensitas cahaya yang terbatas, yaitu sinar matahari 10 hingga 30%. Cara penanamannya sangat mudah, dapat menggunakan biji, stek, dan cangkok. Tetapi untuk penyilangannya tidak mudah, harus dilakukan oleh ahlinya di laboratorium kultur jaringan maupun di nursery. Perawatan dapat dilakukan dengan penyiraman secara rutin, melakukan pemupukan, dan membersihkannya dari gulma. Penyiraman bisa dilakukan setiap hari dengan air secukupnya. Jangan sampai terlalu basah dan jangan sampai kekeringan. Setelahnya, memberikan pupuk daun agar tanaman tumbuh subur dan bisa memiliki warna daun yang cerah. Aglonema menjadi kebanggaan Indonesia. Jika Thailand bisa membuat persilangan aglonema dan merajai pasar dunia, kenapa kita tidak? Padahal jelas, gen merah aglonema berasal dari hanya ada di Indonesia. Mengapa kita harus selalu tertinggal dan kecolongan? Berkaca dari Thailand, berdasarkan data World Stock Export, negeri Gajah Putih mampu menjadi eksportir beras terbesar kedua di dunia dari 15 negara dunia eksportir pangan. Menguasai 22% pasar beras dunia, satu peringkat di bawah Vietnam. Kita, Indonesia, tanah yang subur, harusnya makmur. Gemah ripah loh jinawi, surganya jelai, surganya beras. Masuk 10 besar negara incaran konsumen importir beras dunia. Ini gambaran bahwa sektor pertanian belum terurus dengan benar. Tugas Capres Presiden 2024 adalah menjadikan sektor pertanian Indonesia dengan sistem kapitalisasi industri pertanian mandiri Indonesia. Sektor pertanian harus benar-benar menjadikan produktivitas rakyat menjadi tinggi dalam satu kesatuan budaya industrialisasi pertanian rakyat. Endingnya, sumber pendapatan negara berlimpah, rakyat makmur sejahtera. Jangan sampai industri pertanian rakyat bagai hidup segan, mati tak mau. Karena di balik itu lebih diarahkan untuk menjadi buruh, menjadi mesin-mesin kapitalis. Padahal bumi emas tanah airku didiamkan saja. Indonesia cukup mengandalkan sektor pertaniannya saja, tak akan khawatir adanya isu krisis pangan global. Rakyat Indonesia tak pernah kelaparan, justru menjadi setidaknya negara 5 besar raja ekspor menguasai pasar pangan dunia. Beras saja belum keurus, hutan saja terus menyempit, bahkan ekspor pasir laut. Apalagi mikir hal-hal kecil, aglonema yang hanya tanaman hias.